aja seorang Ali bisa nafkahin istrinya, Kak. Bisa kasih mertua, bisa kasih ibunya. Yang kerjaannya cuma kayak gini-gini, Kak, gitu. Dia tuh di situ tersentuh. Iya, Kak. Ayo semangat, semangat. Semangat ya, Kak. Oke, Kak Indah, melihat Mami itu Kak Indah yang akhirnya juga sepakat untuk bercerai atau mantep gitu untuk bercerai. Kak Indah Udah sebagai sahabat, bercerai ya, udah resmi jadi janda. Welcome to the jungle. Kak Indah sebagai sahabat gimana Kak Indah? Aku sih ngelihat ada kebahagiaan sekarang ya, ada kebahagiaan yang plong. Eh, Mungkin Dewi seperti dia bilang ke saya bahwa dia baru melek dari tidur panjangnya. Kan seorang Dewi Persik 3 kali gagal dan tiga-tiganya itu maksudnya orang-orang yang di bawahnya Dewi yang menafkahi lah kasarannya seperti itu. Karena Dewi bilang sama saya, Kak, aku tuh seperti orang terbangun dari tidur panjang gitu. Curhatnya selain apa terbangun dari tidur panjang ada apa lagi? Terbangun dari tidur panjang kan dia bilang, aku tuh udah mulai capek, Kak capek maksudnya gini loh. Kalau bekerja kan namanya tuntutan, alhamdulillah ya rezeki dari Allah, nggak semuanya artis bisa sehebat Dewi Persik. Dia cuma bilang sama saya, Kak, aku lama-lama kan namanya perempuan lama-lama kan tua, terus tenaganya tidak terlalu strong lagi. Aku butuh laki-laki yang mendampingi aku tuh, yang menafkahi aku gitu sih. Dia butuh, ya mungkin dia seorang perempuan yang nggak pernah dinafkahi kali ya. Jadi selama sama Angga ini dilihatnya Angga bergantung dengan Mami gitu ya. Sepertinya, sebentar ya Mas. Sebentar. Kayak mau umbar makan permen. Oke, dari awal apa gimana nih? Iya, itu aja. Soal berarti secara nggak langsung Angga memang apa ya? eh, nggak menafkahi Mami gitu ya. Ya kan udah terang-terangan. Dan ketika mereka belum bercerai, aku kan full ya dari bulan puasa karena kan labing udah nggak di Jakarta karena mau menikah pada saat itu ya, bulan puasa tuh aku kadang full tuh di rumahnya Dewi karena kan pada saat itu juga anakku lagi sama mantan suamiku, jadi aku kan sendirian di rumah kayak gini kan sepi, nggak ada orang gitu kan. Dewi juga di rumah gede banget gitu, nggak ada orang juga. Dewi tuh hanya Dewi, Gegep sama Angga karena nggak ada pembantu juga kan, pada pulang kampung, jadi kita sama-sama sendiri. Akhirnya aku kan sering di sana, itu sudah banyak curhat gitu kan. Angganya juga sudah kayak apa sih, memberikan gelagat-gelagat yang Kak, aku ini kan pengen lo nafkahin istriku, tapi gimana caranya ya Kak gitu. Aku bilang kerja, aku bisa main sinetron, aku gituin kan. Bisa kerja di PH atau kerja yang berbau entertain biar deket terus sama Mami kan, aku bilang gitu kan. Iya tapi kan saya kan maunya nganterin Neng gitu kasarannya gitu. Cuman aku bilang ya mungkin udah saatnya harus berdiri sendiri. Di situ kan aku merasa yang dituain ya, karena aku sama mereka, Angga sama Dewi kan lebih dewasa aku gitu. Jadi mereka tuh kayak sama aku tuh kayak kak dikit-dikit pada gitu kan. Jadi ketika mereka ada keributan kecil aja, Angga juga curhatnya sama aku, "Eh, Kak kayaknya Dewi nggak bahagia sama aku ya." Angga udah sering bicara kayak gitu, udah sering banget Kenapa kayaknya. tuh? Itu ya ya kalau itu habis lebaran ya, habis lebaran tuh udah sering bicara kayak gitu. Kak, aku tuh lihat gelagatnya Dewi, kayaknya gelagatnya Neng
kayaknya Neng tuh nggak bahagia ya sama aku katanya. Ih, dari mana taunya aku bilang, tadi buktinya aku bilang gitu. Pulang dari salah satu stasiun TV, kata Dewi, Kak kita ke mall yuk, mau beli sesuatu. Udah sampai di depan mall, Dewi bilang pulang dulu. Kenapa pulang dulu, katanya gini Dewi, aku nggak biasa Kak ke mall nggak sama AA. Tuh, kurang apa coba Dewi. Ih, aku nggak salut sama dia, tuh diva, cantik, kaya. Kasarannya kalau dia mau jadi istri durhaka, semena-mena, dia mau pergi-pergi aja gitu. Padahal ini dari salah satu stasiun TV abis live, mau apa namanya, pada saat itu memang nggak bawa supir. Aku yang bawa mobilnya, aku sama asisten juga kan, sama asisten. Kak kita ke mall, langsung ke mall, tapi Dewinya nggak jadi turun. Dia bilang enggak Kak, aku nggak biasa, nggak sama AA. Akhirnya kita pulang dulu. Kak katanya mau ke mall, mau beli ini gitu. Iya AA, orang Dewinya nggak mau turun udah sampai mall, aku gituin kan. Tuh kurang sayang apa sama AA. Terus dia ngomong lagi, nggak juga sih Kak, aku bisa merasakan kok hatinya Neng gitu terus. Udah ada gelagat-gelagat yang aneh-aneh kayak gitu. Terus suatu ketika kita liburan ke base camp, Oh, kan punyanya Dewi kan. Kita liburan, kita ngeliwet makan di situ. Terus Angga tuh yang kayak gimana gitu, kayak misalkan Dewi kan pada saat itu kita mau bisnis berlian, Dewi mau bisnis berlian kan. Ada orang berlian datang kan, bawa berliannya sama hitung-hitungan bisnis, kita ngobrol kan, terus by phone. Angga tuh udah mulai kayak apa sih, memperlihatkan bahwa hatinya tuh kayak nggak suka, kayak cemburu, ada rasa-rasa kayak gitu tuh gitu kan, masa kayak nggak dihargain. Katanya loh kan, ini lagi bisnis Kak, aku bilang ini kan lagi bisnis, lagi mau kerja, bukan lagi main-main, aku bilang gitu kan. Maksudnya enggak tuh kalau Sabtu Minggu tuh libur, jangan kerja, jangan ngomongin bisnis, ayo kita liburan, maksudnya gitu kan. Cuma kalau Dewi ini kan emang pekerja keras, dia kan ya sembari jalan-jalan, sembari bisnis, why not, kenapa enggak gitu. Nah di situ tuh udah mulai ada pertengkaran kecil, itu aja sih. Jadi yang merasa tuh kayak nggak dihargai katanya gitu. Kita kan lagi ngobrolin bisnis gitu kan, apa namanya, perempuan-perempuan gitu kan. Jadi ya udah kayaknya di situ udah mulai ada cekcok-cekcok kecil, itu aja sih, cuma salah paham dikit. Dan aku melihat dari enggaknya sudah mulai merasa dianya sendiri yang merasa tidak nyaman atau nggak pede seperti itu. iya, tapi sampai nggak menafkahi gitu ya, kayak maksudnya bergantung dengan apa yang Iya, dari. aku sampai bingungnya gini. Dia kan curhat sama aku gini terus ya. Ini curhatan yang sebelum aku mengetahui bahwa ada markup Hmm. gitu, masalah Oh. kerjaan. Dia selalu bilang gini, Kak, kan jadi ceritanya gini. Sebenarnya ketika itu kita pernah ketemu Aldi. Aldi kan mantan suaminya Dewi. Kita bertemu Aldi dengan istrinya. Istrinya curhat, Kak aku bulan ini belum dikasih uang tuh sama Aldi gitu kan. Terus kata Dewi, oh ya nanti biar tak jewer gitu, bercandaan gitu kan. Nah akhirnya Dewi nanya, emang kamu dinafkahi sayang sama Aldi? Ya alhamdulillahirabbil alamin ya, Aldi berubah. Maksudnya Dewi seperti itu ngomong kan. Terus Aldinya dateng gini, iya alhamdulillah ya kamu berubah, kayak bercandain Dewi, dulu kamu gak pernah nafkahin aku loh gitu gitu Hmm. kan. Ya aku sekarang kan punya anak, aku harus bertanggung jawab, kata Aldi. Terus istrinya bilang, ya alhamdulillah sih dia bayar listrik beda, ngasih mamahku beda, ngasih apa mamahnya Aldi beda, ngasih uang aku belanja juga beda gitu. Dewinya tuh langsung kek, sebagai seorang perempuan dia kayak gimana ya, aku juga saat itu kayak sedih gitu. Dia langsung kayak dengar curhatan istrinya Aldi tuh, dia kayak sedih. Sedih terus langsung dia lihat mata aku gitu kan ya, Kak Aldi loh Kak, Aldi aja, seorang Aldi bisa nafkahin istrinya Kak, bisa kasih mertua, bisa kasih ibunya, yang kerjaannya cuma kayak gini-gini Kak gitu. Dia tuh di situ tersentuh. Terus ketika pulang dia ngomong sama
A, A, Aldi itu istrinya maksudnya sedikit kayak ada pemberontakan gitu ya, pemberontakan yang bahwa Dewi nggak menuntut nominal, kan dia duitnya banyak. Kalau dia menuntut nominal mungkin siapapun yang akan jadi suaminya Dewi nggak akan sanggup, karena kan Dewi sebulan aja berapa gitu kan. Siapapun nggak bakal sanggup lah kalau Dewi menuntut nominal gitu kan. Cuma Dewi nggak menuntut nominal, dia cuma menuntut haknya sebagai seorang istri, dinafkahin kan, lahir dan batin gitu ya. Semenjak itulah akhirnya mereka tuh kayak bukan ribut maksudnya kayak maksudnya perselisihan paham. terus Dewi selalu bilang, Aldi aja bisa, kenapa kamu enggak gitu, maksudnya dia selalu seperti itu kan. Bayangin Kak, aku baru dinafkahin sama dia 2 kali selama 5 tahun katanya. Yang pertama itu dia dari hasil YouTube-nya itu 3 juta, terus yang kemarin itu 3 juta katanya gitu kan. Padahal kan dia kan masih gagah, bisa kerja kok Kak, kata dia gitu. Kenapa dia nggak menafkahin aku, padahal aku nggak minta nominal kok dari dia. Dan yang harus kakak tahu, yang saking Dewi marah, dan yang harus kakak tahu, aku tuh udah modalin dia loh untuk usaha kuliner OIDP apa kalau nggak salah itu namanya kan. 1 miliar loh Kak, aku kasih buat modal. Mana, nggak pulang sama sekali kasarannya. Andai kan tuh duit nggak tahu kemana, raib entah kemana tuh duit, kata Dewi gitu kan. Ya Mbok ya, dia berbaik hati sama aku, kasihlah aku setiap bulan 3 juta kayak 5 juta dari uang aku sendiri, nggak masalah. Yang penting kan aku ada kebahagiaannya sebagai seorang istri, Kak, ada harga diri aku gitu. Maksudnya dia itu mulai agak berontak gitu, berontak, dia kayak kesel, marah gitu. Terus ya terngiang-ngiang terus kata-kata istrinya Aldi gitu. Alhamdulillah aku dapat bulanan, uang listrik beda, untuk ibuku beda, untuk ibunya Aldi beda gitu. Jadi kan Dewi tuh yang merasa, Kak, aku pengen punya suami yang aku tuh berharga di mata suamiku. Aku berharga dan suamiku tuh memberikan nafkah buat aku walaupun seberapapun, dan memberikan nafkah buat ibuku kayak gitu. Jadi dia tuh jadi sering curhat kayak gitu kan. Aku sampaikanlah, aku menyambung lidah Dewi ke Angga. Dewi itu mau dinafkahin nggak pakai nominal. Kalau menurut aku bisa kok, aku gituin. Gak bisa Kak, gimana aku mau menafkahi Neng, aku nggak kerja sama dia, maksudnya aku nggak digaji sama dia bekerja, masih mending jadi asistennya si Kiong itu dapat gaji, kata dia gitu kan. Dan aku setiap ada job keluar kota, aku nggak potong semua ke rekening Dewi. Aku mau nafkahin dia dari mana Kak? Aku mencoba menyambung lidah Dewi kan, kasaran seperti itu. Aku ya sempet, ya juga ya aku sempat berpikir gitu kan. Tapi ya sudahlah, udah reda. Kadang kalau misalnya udah reda tuh, nah ketika itu aku bingung perceraian ini karena apa juga aku nggak ngerti. Menurut aku sih nggak ada masalah apa-apa, hanya dia Angga tuh kayak salah paham, nggak suka kayak salah paham, kayak misalkan dia melihat Dewi teleponan itu kayak misalkan teleponan sama siapa gitu. Dikira sama ada orang ketiga atau apa gitu ya, sama si Angga ini. Iya, dikiranya tuh seperti itu gitu kan. Dikiranya tuh ada orang ketiga atau apa, dia tuh kayak udah merasa kayak gitu. Sebentar Mas. Li, silent dulu Li. Nah, semenjak pas kejadian itu kan langsung apa ya, ngajukan gugatan gitu ya sih. Ya, terus tiba-tiba kan ada keributan kecil tuh ya, kayak angganya tuh kayak udah mulai kayak merasa perubahannya ada terus gitu kan, ditegur sama Dewi. Terus aku menyambungkan lidah Dewi seperti apa sih maunya seorang istri kan gitu. Itu orang baik banget loh, Dewi tuh baik banget, dia nggak minta nominal, dia hanya ingin dihargai sebagai seorang istri, diberikan nafkah lahir dan nafkah batin gitu. Udah dengan berjalannya waktu, Dewi itu kan orangnya cepat baik ya, orangnya udah
Nah tiba-tiba ya itu Angga kayak merasa kita habis liburan itu Angga kayak merasa dicuekin, kayak merasa dia nggak dia. kayak merasa dia tuh gini. Dewi kan suka telepon-teleponan. Dewi kan kalau teleponan sama siapapun emang lama. Kalau dia misalkan kadang sama Mami nih, kadang sama siapa gitu kan, sama keluarga Jember gitu kan, lama. Terus disangkain AA itu teleponan sama siapa gitu, dia suka kayak marah gitu, kayak ada rasa kayak cemburu. Nah terus suatu ketika karena Dewi kesel gitu, mereka seperti diam-diaman di dalam rumah gitu. Akhirnya Angga lah yang memutuskan untuk memutuskan untuk mengajukan gugatan gitu. Aku kaget aja sih gitu, kan namanya sebenarnya pencecokan dalam rumah tangga wajar ya. Saya sudah menyambungkan lidah Dewi yang kepengen dinafkahi lahir dan batin, tidak pakai nominal berapapun, padahal Dewi kan sebenarnya sudah memberikan, sebenarnya kan bukan tanggung jawab istri ya, memberikan modal kepada suaminya untuk mau bikin kuliner 1 miliar loh, bukan yang sedikit. Kasarannya kalau mau bikin pecel lele pinggir jalan aja nggak sampai 100 juta juga kali ya kan. 1 miliar dikasih modal sama seorang istri, harusnya itu bisa menjadi ladang untuk memberikan nafkah buat istrinya. Kalau buat saya, menurut saya kan begitu kan, tapi kan nol. Itu pun Dewi kan bicara sama saya karena mungkin dia udah saking keselnya gitu. Nah yang lucunya lagi, di tengah gugatan hari ini AA melakukan gugatan, sebenarnya Dewi agak sedih ya pada saat itu. Dia tuh kayak yang diem, yang gimana gitu, kok kayak gitu ya kak gitu. Kemudian